Dukcapil, kembali lagi di Rabi Pindo, rangkuman berita seputar Indonesia. Bersama kita, aku Natasha, dan aku Agnes. Beberapa menit ke depan kami akan menghadirkan informasi terbaru, baik dari dalam maupun luar negeri, yang pastinya seru untuk Sobat Dukcapil semua. Betul banget, di Rabi Pindo kali ini, kami berdua bakal merangkum top 5 berita selama 1 minggu kebelakang, seperti episode Rabi Pindo sebelumnya. Gak perlu berlama-lama, yuk langsung aja kita bahas di berita pertama. Berita pertama datang dari berita internasional. Pemimpin Gereja Katolik Dunia sekaligus Kepala Negara Vatikan, Paus Fransiskus, pada awal bulan ini masuk kamar khusus Rumah Sakit Gemelli, Roma, karena infeksi pernafasan dan sejak itu ia harus membatalkan sejumlah penampilan publik. Waduh, terkena penyakit pernafasan, itu penyakit apa, Nat? Kalau dari yang tertulis di CNN Indonesia, kantor Pers Takhta Suci melaporkan bronkitis yang dialami Paus itu telah berkembang menjadi infeksi polimikroba dengan gambaran klinis yang lebih kompleks. Waduh, semoga Paus Fransiskus diberikan kesembuhan ya dari dokter-dokter yang menyembuhkan beliau. Betul banget sih, semoga sehat selalu dan berumur panjang. Amin. Amin. Nah, kalau tadi itu berita dari internasional. Nah, kalau misalnya berita yang kedua ini datang dari dalam Surabaya. Wow, berita apa itu, Nes? Sebuah rumah di Jalan Kampung Malang Tengah, Surabaya, dilaporkan terbakar pada dini hari. Nah, untungnya nggak ada korban jiwa di sini. Tapi informasi yang disampaikan DPKP atau Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Surabaya, kabar ini diterima pada Rabu pukul 1:40 WIB. Lalu sekitar 3 menit kemudian, petugas sudah tiba di lokasi kejadian dan langsung melakukan pemadaman. Akhirnya, api pokok berhasil dipadamkan pada pukul 1:52 di malam hari. Syukur banget sih kalau nggak ada korban jiwa di situ. Tapi soal penyebab kebakarannya itu apa? Terus berapa rumah yang kebakar? Kalau soal itu, berita yang tertulis di Suara Surabaya, DPKP Kota Surabaya menyebut objek yang terbakar merupakan lantai 2 sebuah rumah milik Pak Sugiarto. Tapi, sampai sekarang ini ditulis bahwa belum diketahui penyebab kebakaran itu. Oh, jadi gitu. Nah, mungkin dari Sobat Dukcapil ada yang tahu penyebab kebakarannya apa? Bisa komen aja di bawah ya, jadi kita bisa sharing satu sama lain. Bener banget, biar kita semua mendapatkan informasi terbaru dari update kejadian berita terbaru ini. Betul. Nah, Sobat Dukcapil masih excited kan? Karena berita ketiga ini, Nes, seru, langka, tapi sebetulnya juga menakutkan sih. Kok menakutkan tapi seru ya? Apa itu, Nat? Jadi gini, di Detik Jatim, nginfoin kalau di Mojokerto, Jawa Timur, itu ada fenomena awan UFO yang menghiasi langit di atas Gunung Penanggungan sore itu. Gunung UFO? Awan UFO? Iya. Kok rada gimana gitu ya? Emang sisi menakutkannya itu gimana BTW? Jadi gini, awan itu tuh namanya awan lentikularis. Menurut BMKG Juanda, Bilda Maulida, awan ini tuh bukan sebagai tanda akan terjadinya suatu bencana sih, tetapi awan ini dapat berbahaya bagi aktivitas penerbangan karena bisa menyebabkan terjadinya turbulensi. Ngeri banget sih. Itu sih bahaya ya buat kita yang mau melakukan penerbangan maupun dari pihak penerbangannya sendiri. Tapi dari Surabaya kelihatan nggak sih waktu itu? Sepertinya enggak ya, karena penampakan awan lentikularis itu bisa dilihat dari wilayah Pacet, Ngoro, Trawas, Mojokerto, dan sekitarnya. Nah, ngomong-ngomong soal pesawat, untuk Sobat Dukcapil dan Natasha nih, aku punya berita keempat yang tentang pesawat juga. Pas banget dong itu. Nah, berita keempat ini datang dari pesawat Delta Airlines yang jatuh dan terbalik saat mendarat di Bandara Internasional Pearson, Toronto, Kanada. Nah, untungnya nggak ada korban jiwa dalam kecelakaan ini. Di dalam pesawat ini terdapat 76 penumpang dan 4 awak yang selamat. Nah, tapi di sini ada 18 orang yang luka-luka. Nah, di sini sampai saat ini belum diketahui nih penyebab kecelakaannya apa. Akhirnya,
dua landasan pacu akan tetap ditutup selama beberapa hari untuk penyelidikan, dan penumpang telah diberitahu untuk mengantisipasi beberapa penundaan penerbangan. Itu benar-benar pesawatnya tuh masih utuh gitu dan hanya luka-luka. Dari beritanya sih iya ya. Bahkan dari yang tertulis di BBC Indonesia ini, Nelson yang sekaligus penumpang sampai ngomong kayak, sungguh menakjubkan bahwa kami masih di sini. Merinding banget. Tapi alhamdulillah puji Tuhan banget tahu mereka masih bisa bernafas gitu dan selamat. Gak kebayang sih itu sesyok apa. Tapi kejadiannya tuh gimana ya, Nes? Kayak awal mulanya gitu. Untuk awal mulanya, di sini insiden itu terjadi sesaat setelah pukul 14 waktu setempat. Pesawat yang jatuh adalah buatan bombardir model CRJ-900 yang dioperasikan oleh maskapai Delta Airlines. Pesawat ini dengan nomor penerbangan DL4819 tiba di Toronto dari kota Minneapolis di Amerika Serikat dan membawa 76 penumpang dan 4 awak. Pas pesawatnya itu mendarat, pesawat itu menghantam landasan pacu, di mana pesawat ini tergelincir cukup jauh dan kemudian terbalik, kata Dan Ronan, seorang jurnalis dan pilot berlisensi dari Badan Penerbangan Federal Amerika Serikat atau FAA. Oh gitu. Itu benar-benar gila banget sih, benar-benar kayak mujizat itu nyata, kayak di lagu rohani. Waktu aku nggak kebayang deh kayak menaiki pesawat dan terjadi hal seperti itu. Semoga kita semua diberikan keselamatan selama penerbangan yang kita lalui ya guys. Amin. Oke, akhirnya kita masuk ke berita terakhir nih, yang dimana sebagai penutup Prabipindo kali ini, kami suguhkan berita hiburan. Wih, berita hiburan apa tuh Nat? Sama seperti penutup Prabipindo sebelumnya nih, datang dari dunia musik. Dari RRI, deretan konser musik yang akan meramaikan 2025 ini. Wow, seru banget nih. Apa aja sih konser musik yang akan ada ini? Please, spill. Nah, oke, aku spill ya. Pada bulan April itu ada 12 April 2025, Boy Next Door di Istora Senayan, Kompleks GBK, Jakarta Pusat. Lalu yang kedua ada 26 April, itu ada M2M di Ecovention Hall, Ancol, Jakarta Utara. Di bulan Mei selanjutnya, tanggal 3 ada Day 6 di JIS, Jakarta Utara. 21 dan 22 Mei ada Boyz II Men di Istora Senayan, Kompleks GBK, Jakarta Pusat. Wow. Lalu 23 Mei ada Rosa di Indonesia Arena, Kompleks GBK, Jakarta Pusat. Lalu 31 Mei ada NCT Wish di Tenis Indoor Senayan, Kompleks GBK, Jakarta Pusat. Nah, di tanggal 31 Mei sampai 1 Juninya itu ada konser Suka Musik Festival yang menghadirkan Forevage, Reality Club, DJ Yasmin, Tensi yang lagunya Garam dan Madu itu, lalu ada The Massive, Phil Koplo, dan Utara. Selanjutnya, di bulan Juni, ada Waterbomb Bali, yaitu di Bali. Lalu Juli, itu ada di tanggal 4-6, itu ada Prambanan Jazz Festival 2025 di Candi Prambanan, Yogyakarta. Lalu 5 Julinya ada Airly di Jakarta. 18-20 Juli ada We The Fest 2025 di Jakarta juga. Okay. Di bulan Agustus tanggal 9-10 ada Soundrenalin 2025 di Jakarta juga. 9-10 Agustus ada Cherry Pop Festival di Yogyakarta. 15-17 Agustus ada RI Fest 2025 di Jakarta. Di bulan September tanggal 5-7 ada Pesta Pora 2025 di Jakarta lagi. 10-12 September ada International Pop Festival di Jakarta. Oktobernya itu ada K-pop Concert Series 2025 di Jakarta. Novembernya ada tanggal 15 Rising Star Concert 2025 di Jakarta. Dan di penghujung tahun 2025 Festival Musik Elektronik dan siap menghibur masyarakat Indonesia dengan jadwal berikut. 13 dan 14 Desember
Jakarta Warehouse Project atau DWP di Jakarta. Gila sih Sobat Dukcapil, lengkap banget loh informasinya. Cus lah langsung dicatat tanggalnya, siapin duitnya, cus kita konser. Apalagi buat yang stres nih teman-teman butuh penghiburan gitu. Ih betul banget, sikat langsung kita konser semuanya. Nah itu dia Sobat Dukcapil, berita terakhir yang menutup episode Rabipindo pada hari ini. Semoga informasi yang kami berikan bisa menambah pengetahuan kalian tentang perkembangan terkini di dunia kita ini. Biar teman-teman gak ketinggalan informasi, ikutin terus YouTube channel kita di @swargalokasby, Instagram kita di swargaloka@sby, dan di spendukcapil.sby. Lalu TikTok kita ada di swargaloka.3578. Sekian Rabipindo dari kali ini. Aku Agnes. Dan aku Natasha, pamit undur diri. Bye-bye!